Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 1-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah mengutus Roh Kudus untuk menyertai seluruh umat-Nya. Namun firman Tuhan mengingatkan agar setiap umat Tuhan hendaknya waspada terhadap roh-roh palsu yang berasal dari iblis yang bekerja di antara umat Tuhan dan hendak menyesatkan umat Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan di hari Pentakosta bertujuan agar semua umat Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Namun banyak umat Tuhan yang tidak mengerti apa yang harus diberitakan sebagai saksi Kristus. Sebagaimana kita telah pelajari firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Yang harus diberitakan sebagai kesaksian umat Tuhan adalah berita tentang Tuhan Yesus yang telah mati untuk menghapus dosa manusia dan kebangkitannya untuk memberikan hidup kekal kepada semua manusia yang percaya kepadanya. Dan kesaksian yang harus ditunjukkan adalah pertobatan dan pengampunan dosa. Oleh sebab itu, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menunjukkan hidup dalam pertobatan yang nyata dan yang hidup penuh kasih kepada semua orang. Mari kita perhatikan Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 21. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Saudaraku, sejak zaman rasul-rasul memberitakan Injil, selalu ada orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari pemberitaan Injil itu sendiri,
seperti Simon yang hatinya tidak tulus, yang hatinya tidak lurus di hadapan Allah. Ia bersedia membayar sejumlah uang asalkan ia beroleh kuasa lewat penumpangan tangannya. Tujuan dari semuanya itu tentu saja adalah keuntungan materi. Dan inilah yang banyak terjadi pada akhir zaman ini. KKR dan hamba-hamba Tuhan yang mengaku penuh dengan Roh Kudus, mereka menipu umat dengan penumpangan tangannya dan mempertunjukkan hal-hal yang dirasakan luar biasa, seperti banyaknya jemaat yang rebah, yang tiba-tiba berbahasa roh, yang tiba-tiba berguling-guling dan berteriak-teriak, dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya kita melihat bahwa tujuan dari semua itu adalah keuntungan materi. Terlihat dari cara hidup hamba Tuhan palsu itu yang penuh dengan kemewahan dan hanya suka menambah jemaat tapi tidak memperhatikan keadaan rohani jemaatnya. Pada kenyataannya, cara-cara mereka tidak menambah umat yang diselamatkan, sebab kebanyakan dari jemaat yang mereka kumpulkan adalah anggota dari sebuah gereja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perhatikanlah bagaimana para rasul itu memberitakan Injil. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak mengalami aniaya. Bahkan murid-murid mereka juga banyak yang menjadi martir, disiksa dan dianiaya karena memberitakan Injil. Sampai hari ini pun masih banyak hamba-hamba Tuhan yang rela untuk pergi ke daerah-daerah yang terpencil, bahkan ke daerah di mana nama Tuhan Yesus ditolak. Mereka tidak sedikit yang mengalami aniaya dan tidak sedikit yang menjadi martir karena memberitakan Injil kebenaran. Namun semua itu mereka jalani dengan kerelaan hati karena Roh Kudus menyertai mereka. Itulah sebabnya mengapa kita harus benar-benar mengenal pribadi Roh Kudus, agar kita jangan disesatkan oleh roh-roh dunia dan roh antikristus yang menyesatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 5 hal yang kita perlu ketahui tentang pribadi Roh Kudus yang sebenarnya telah kita dengar dari pengajaran-pengajaran yang lalu, namun harus kita ingat dan kita pahami. Yang pertama, Roh Kudus adalah Roh Bapa dan Roh Kristus, seperti tertulis dalam Matius 10 ayat 19-20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kemudian di dalam 1 Petrus 1 ayat 10-11, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus adalah Roh Kristus. Roh Kudus adalah Roh Bapa. Dengan demikian ini juga menjelaskan tentang Tritunggal Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu jua. Jika kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Roh Bapa dan Roh Kristus yang tinggal dalam diri kita, maka tentulah hidup kita harus benar-benar takut akan Tuhan. Kita harus benar-benar menjaga langkah kita, ucapan kita, perbuatan kita, karena kita tahu Tuhan ada di dalam kita. Inilah yang harus kita pegang, bahwa Roh Kudus ada di dalam kita dan kita tidak boleh hidup tanpa takut akan Tuhan. Kita harus benar-benar menghormati kehadirannya di dalam hidup kita dengan memperhatikan bagaimana kita hidup benar di hadapannya. Hal yang kedua tentang Roh Kudus adalah
Roh Kudus melayakkan kita untuk memiliki hubungan yang intim dengan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 15-16 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya, demikianlah besarnya kasih Tuhan kita yang menginginkan hubungan yang begitu erat dan intim, hubungan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Namun bagaimana di pihak kita sebagai umat Tuhan? Banyak umat Tuhan tidak menyadari, bahkan tidak menganggap penting hubungan yang indah dengan Tuhan ini. Setiap orang yang percaya harus membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu dengan senantiasa beribadah dalam roh dan kebenaran. Mereka yang memiliki waktu ibadah pribadi dengan Tuhan, atau yang banyak disebut dengan mesbah doa, adalah orang-orang yang membangun hubungan yang intim dan erat dengan Tuhan sebagai Bapa dan sahabat kita. Setiap hari mereka bertekun berdoa karena mereka percaya hal ini mendatangkan sukacita dan kekuatan dalam diri mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang ketiga, Roh Kudus menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 16 ayat 13-14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kebenaran adalah firman Tuhan, dan oleh sebab itu setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan selalu merasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka akan dengan tekun dan semangat untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan, sebab Roh Kudus akan mengajarkan kepada mereka dan bahkan memberitahukan hal-hal yang masih menjadi rahasia dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang dituntun dalam kebenaran adalah orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan, orang-orang yang mengerti kehendak dan rencana Tuhan, dan orang-orang yang setia memelihara iman. Hal yang keempat, saudaraku, Roh Kudus adalah tanda meterai dan jaminan untuk memperoleh keselamatan. Seperti dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti tanda darah di pintu orang Israel saat tulah ke-10 terjadi di Mesir, maut yang mencoba menghampiri rumah umat Tuhan akan menjadi takut dan undur begitu melihat tanda darah tersebut. Demikian juga dengan meterai dari Roh Kudus. Memang tidak terlihat secara jasmani, tetapi oleh roh-roh jahat yang bisa melihat, itu menjadi ketakutan bagi mereka. Tanda meterai ini didapatkan ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan kitab suci, dan mereka bertobat dan memberi diri dibaptis dan menerima Roh Kudus. Itulah sebabnya iblis berusaha membatalkan permeteraian ini.
Iblis berusaha membuat umat Tuhan tidak tinggal dalam kebenaran dan mereka menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Iblis membuat meterai lain, yaitu tanda 666 yang telah kita pelajari. Meterai iblis akan membuat manusia hidup dikuasai oleh keduniawian. Silakan saudara membaca kembali pengajaran tentang 666. Pertahankanlah meterai Roh Kudus, sebab jika kita melepaskannya, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk kembali selamat. Di dalam Ibrani 6 ayat 4-6 dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang kelima yang kita perlu tahu tentang Roh Kudus adalah Roh Kudus membuat umat Tuhan memiliki kuasa untuk mengalahkan pekerjaan-pekerjaan iblis dan penyesat. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah kepada semua orang. Mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, seperti yang pernah terjadi sebelum kenaikan Tuhan Yesus dan tertulis di dalam Lukas 9 ayat 1-2. Maka Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang. Dan Roh Kudus serta kuasanya yang sama juga masih tinggal di dunia beserta dengan kita. Tuhan Yesus menginginkan agar kita mengalahkan pekerjaan iblis dengan cara memberitakan Injil. Tidak setiap hari kita bertemu dengan orang yang dirasuk setan, dan mungkin saja kita akan lari jika kita bertemu dengan orang yang dirasuk setan. Tidak setiap hari juga kita bertemu dengan orang sakit dan mendoakan mereka supaya sembuh. Tetapi kuasa Roh Kudus akan mengutus siapa saja untuk mengalahkan setan dan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh jika Tuhan menghendakinya. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah kita mengingat bahwa memberitakan kerajaan Allah adalah tugas yang harus kita kerjakan setiap hari. Doa-doa syafaat yang kita naikkan dengan iman dan penuh Roh Kudus akan mendatangkan kuasa bagi pekabaran Injil sampai ke ujung bumi. Memberikan jawaban kepada mereka yang bertanya tentang keselamatan juga adalah kewajiban kita, dan kita bisa mengerjakannya jika Roh Kudus memenuhi kita. Terutama saudara, jika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus perhatikan keadaan rumah kita. Kita harus berbicara kepada seisi rumah kita agar semuanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga harus berbicara kepada handai tolan kita, kepada saudara dan rekan, bahkan teman, dan kepada siapa saja yang kita temui dan Tuhan tunjukkan dia harus kepadanya diberitakan Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian kita akan penuh dengan kuasa jika hidup kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itulah yang kita minta kepada Tuhan, agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus, agar gereja kita dibangkitkan dan penuh Roh Kudus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.